kelompok kita akan membahas tentang pendidikan keimanan agama pada surat Al-Waqiah dan Yasin. Di sini Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia yang bertujuan untuk membina atau mendidik, yang di dalamnya berisi prinsip besar, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan amal syariah. Di dalam Al-Quran begitu banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang keimanan. Salah satunya terdapat dalam Quran surat Yasin ayat 77 sampai 83 yang mana mengajarkan bahwa hari kebangkitan itu pasti ada dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu membangkitkan. Dan di sini juga ada pendidikan keimanan yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Waqiah, yaitu ayat 57 sampai 74. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Quran surat Al-Waqiah ayat 57 sampai 74 yang akan disampaikan oleh rekan saya. Presentasikan kandungan surat Al-Waqiah ayat 57 sampai 62 dan dilanjutkan dilanjutkan nanti oleh rekan saya. Nah, di sini ada ayat 57 sampai 60. Dalam ayat ini memaparkan bahwa apakah kamu meragukan bahwa Allah lah yang telah menciptakan kamu sejak awal? Nah, jika kamu tidak meragukan hal tersebut, maka berimanlah kamu dengan adanya penciptaan kedua kalinya. Nah, ayat yang ke-60 sampai 61 menjelaskan bahwa kami tidak lemah untuk menciptakan makhluk. Untuk menciptakan makhluk seperti kamu dan mengembalikan hidup kembali setelah sendi-sendimu terpisah. Ayat 62 menjelaskan mengapa kamu tidak mengambil pelajaran bahwa menciptakan makhluk untuk yang pertama dan kedua seperti suatu kepastian. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan, yaitu sungguh sangat mengherankan perihal orang yang mendustakan adanya kehidupan akhirat, sedangkan dia mempercayai kehidupan dunia. Demikian pula sangat mengherankan perihal orang yang percaya kepada adanya hari akhir, sedangkan dia berusaha hanya untuk kepentingan negeri yang memperdayakan kehidupan dunia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dari pembahasan yang telah disampaikan oleh teman saya akan menjelaskan tafsir ayat 63 sampai 74. Nah, di sini tafsir 63 menjelaskan bahwa ceritakanlah kepadaku, wahai penduduk Mekah, tentang biji-bijian yang telah kamu semaikan. Sedangkan dalam ayat 64 sampai 67 menjelaskan bahwa kamilah yang menumbuhkan bijian-bijian itu. Sekiranya kami kehendaki tanaman itu hancur, kering sesudah menghijau dan sebelum bijiannya muncul. Nah, kamu akan tercengang atas apa yang kami kehendaki. Kami benar-benar diazab oleh kelaparan karena rusaknya hasil tanaman dan tidak ada manfaat dari hasil pertanian tersebut. Nah, selanjutnya dalam ayat 68 sampai 70 menjelaskan bahwa pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamilah yang menurunkannya kepadamu. Mengapa kamu tidak bersyukur atas nikmat yang sempurna ini? Nah, selanjutnya ayat 71 sampai 74 menjelaskan bahwa kami yang menumbuhkan kayu, lalu keluarlah api dari kayu yang kamu gosokkan selain kayu pohon anggur, karena kayu pohon anggur tidak dapat dijadikan sebagai pemantik api. Kami menjadikan api itu sebagai peringatan dan sebagai bahan yang berguna bagi orang-orang mufasir, semua orang yang beristirahat di hutan atau di padang pasir yang jauh dari pemukiman. Itu adalah tafsir dari ayat 57 sampai 74 Quran surat Al-Waqiah. Selanjutnya, apa kaitan Quran surat Al-Waqiah ayat 57 sampai 74 dengan pendidikan keimanan? Dari tafsiran tersebut bisa disimpulkan bahwa pendidikan keimanan yang terdapat dalam Quran surat Al-Waqiah ini adalah Allah memerintahkan kita untuk beriman, yaitu meyakini kepadanya, yakin bahwa hari kebangkitan itu ada dan pasti terjadi. Allah memerintahkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Dan Allah memerintahkan kita untuk selalu bertasbih hanya kepadanya, karena Allah lah Tuhan yang Maha Esa. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Surat Yasin ayat 77 sampai 83 dengan terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau insanu anna khalaqnahu nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu. Qala ma yuhyidu ma wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansaaha awwalan marra wa huwa bikulli khalqin alim. Alladhi ja'ala lakum minas shajaril arda nara fa idza antum minhu الذي جعلكم شجر الأرض ونرى فإذا أنتم منه نفسدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم
wa huwal khalaqul alim. Innama amruhu idza arada shay'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli wa ilaihi turja'un. Tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari air meni? Maka tiba-tiba dia menjadi musuh yang nyata. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami. Dan dia lupa kepada kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang berulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya pertama kali. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu kamu nyalakan dari kayu itu. Dan bukanlah yang menciptakan langit dan bumi berkuasa menciptakan kembali yang serupa dengan itu. Benar, dan dialah maha pencipta lagi maha mengetahui. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Maka maha suci maha suci yang di tangannya kekuasaannya atas segala sesuatu. Dan kepadanya kamu dikembalikan. Baik, langsung saja pada pembahasan yang keempat, yaitu kaitan surat Yasin ayat 77 sampai dengan 83 dengan pendidikan keimanan. Pada dasarnya, manusia ketika ia lahir ke muka bumi ini telah Allah berikan sebuah potensi. Potensi itu berupa fitrah dirinya untuk mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pendidikan keimanan ini apa? Pendidikan keimanan ini adalah usaha sadar setiap manusia untuk mengembangkan potensi yang telah dimilikinya. Dalam surat Yasin maupun surat Al-Waqiah sebetulnya memiliki persamaan, yaitu kedua surat pendidikan keimanan yang dapat kita ambil dari surat Al-Waqiah dan Yasin ini adalah yang pertama, kita harus meyakini bahwa hari kebangkitan itu pasti ada. Yang kedua, kita harus bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Dan yang ketiga, kita harus selalu meyakini dan kita harus selalu beriman hanya kepada Allah saja. Maha besar Allah atas segala hal yang telah Allah lakukan kepada kita. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.